kerukunan kita jaga bersama-sama. Namanya manusia, sebaik apapun pasti punya kesalahan. Dengan syawal halal bihalal, kita diharapkan kita selalu memberi maaf. Kalau kita puasa adalah hablum minallah, sedangkan syawalan adalah hablum minannas, saling memaafkan di antara kita dan sekaligus ukhuwah Islamiyah kita dengan berhubungan dengan manusia. Sehingga dalam rangka syawalan ini tadi disampaikan oleh Ibu Korwil bahwa bagaimana kita selalu meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah, dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama, khususnya sesama guru di Kamaliwang Taman ini. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membantu saya untuk mendidik anak-anak di Kabupaten Sleman, dimulai dari PAUD, SD maupun SMP. Jadi guru tidaklah mudah, karena rata-rata baru semua, karena suami saya juga seorang guru baru semua. Jadi biasanya rata-rata anak guru itu biasanya anaknya pinter-pinter. Amin. Karena dengan ikhlasnya mendidik anak orang lain. Dan guru dimanapun adalah dipercaya oleh orang tua. Panjenengan diminta untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas, berkarakter, berakhlak mulia, menjadi anak soleh-solehah. Itu beban tidak mudah. Biasanya kalau ada kenakalan anak-anak, yang disalahkan pertama adalah gurunya, sekolahnya di mana. Benar bukan? Kami kemarin dengan Bapak Kapolresta kunjungan ke guru-guru, memang kemarin sasarannya adalah SMA. Anak-anak kita yang punya potensi kenakalan jalanan, kita data pasti yang pertama dijujuk adalah gurunya, sekolahnya mana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, sedangkan pendidikan dasar adalah di dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah ibu, orang tua, bapak ibu yang menjaga kualitas. Panjenengan terbatas jamnya untuk mengajar. Sedangkan kalau orang tua adalah banyak sekali. Namun karena kesibukan orang tua, kadang-kadang mendidik gurunya semua diserahkan oleh mendidik anaknya diserahkan kepada guru. Oleh karena itu guru diharapkan menjadi guru yang berkualitas, tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan, ucapan yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Saya mohon dimulai dari PAUD, biasakanlah anak-anak kita. Sekarang banyak kelompok-kelompok yang belum dilakukan guru, mengatakan guru walaupun guru secara kecil itu seperti adanya pelecehan seksualitas. Kemarin di Sleman, Bapak Ibu semua, saya juga malu karena apa, di Sleman itu satu-satunya kabupaten yang ramah anak dan ramah perempuan. Ada kejadian yang tidak harus dijadikan seorang guru, tapi di sini adalah guru ngaji. Guru ngaji tidak formal, ngaji di rumahnya, tapi yang angkat adalah seorang guru ngaji. Dan berkebetulan bukan warga Sleman, sewa di Kabupaten Sleman. Sehingga ini diangkat sampai Bu Menteri turun belum semua. Sleman kemarin hari Jumat malam, Sabtu kemarin Menteri PP datang. Oleh karena itu saya berpesan dimulai dari PAUD, nanti dibiasakan anak-anak, dibiasakan ke kamar mandi, disendirikan, disendirikan untuk tempatnya untuk ke kamar mandi. Boleh mendidik anak-anak untuk seksualitas yang dasar saja. Bagi anak laki-laki perempuan seperti ini sesuai dengan usianya, baik nanti PAUD, SD maupun SMP, sesuai dengan usianya ini. Jadi kalau anak kecil jangan sampai yang vulgar, tapi bagaimana bisa menjaga, membedakan antara laki-laki dan perempuan supaya nanti lebih hati-hati anak-anak kita jaga. Dan sekaligus saya juga mohon nanti di sekolahan mulai PAUD sampai SMP nanti bisa komunikasi dengan orang tua. Karena kadang-kadang di kampungnya itu tidak ada kelompoknya, di sekolah tidak ada, tapi lewat WA. Dan kelompok-kelompok ini berbagai macam kelompok. Kadang-kadang teman
grup teman apa punya grup. Guru tidak tahu karena di sekolah baik, di rumah baik, dan di rumah tidak ikut geng-geng, tapi geng di WA. Gengnya itu di WA baru semua sekarang. Jadi bisa saja bu guru bisa operasi isi WA-nya anak-anak. Sewaktu-waktu ditanya ikut kelompok apa enggak, supaya nanti bisa untuk mengantisipasi atau untuk preventif sebelum kejadian kenakalan anak-anak. Karena Polsek, Polres terus memantau dan bagaimana membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, memang dimulai dari didikan guru. Tapi saya percaya guru di Sleman, khususnya di Kapanewon Tempel ini sudah maksimal dengan ilmunya diberikan kepada anak-anak. Karena pendidikan di Sleman Bapak Ibu semua adalah pendidikan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan generasi cerdas ke depan. Lebih-lebih generasi kita adalah generasi anak-anak kita adalah generasi Z dan nanti sudah Alpha. Z itu anak-anak kita sudah menguasai adanya digital yang begitu mudahnya, kadang-kadang buat banyak sekali. Jangan terlalu percaya, lebih-lebih tahu politik Bapak Ibu semua belum tentu melakukan, sudah disebarkan. Nah, oleh karena itu saya pesan bahwa apapun kalau memang itu belum tentu benar, nggak usah di-share kemana-mana, simpan saja, nggak usah di-share. Lebih-lebih Bu Guru, Pak Guru adalah menjadi suri tauladan yang terbaik. Selain itu Bapak Ibu semua, saya juga berpesan kemarin saya juga mengusulkan selamat bagi Bapak Ibu semua yang bisa masuk P3K. Setiap tahun Bapak Ibu semua saya berusaha supaya P3K dibuka. Ini kemarin saya usul khusus guru itu kurang lebih 700. Semoga nanti, tapi ini memang ketentuan P3K adalah dari pusat. Saya mohon tetap berdoa, dan kemarin saya juga berusaha bagaimana Bapak Ibu semua khususnya guru PTT dan PTT itu nanti kita berusaha menaikkan Bapak Ibu semua nanti tahun 2024 yaitu naik 100.000. Terima kasih. Karena jumlahnya itu banyak Bapak Ibu semua, PTT itu 8.100. Kemarin sudah dihitung oleh Bapak Bapeda, saya panggil, saya disuruh pilih, saya usul Bapak Ibu semua bagaimana satu guru, karena kemarin yang naikkan ada Pak Sipurnomo tahun berapa itu Bu? 2017 atau 16 sih. Itu dengan Pak Sipurnomo 100, ini sudah lebih dari 5 tahun. Saya kemarin undang sama Pak Bapeda ingin dinaikkan, bisa enggak? Dihitung-hitung, saya itu punya program yang untuk masyarakat itu ada 2, yaitu Sleman Lapor Sleman. Sekarang kan bangun di mall pelayanan itu lantai atas itu untuk melayani masyarakat, lapor Pak kondisi kami dengan peralatan semua OPD itu di situ ada adminnya. Seandainya mengenai guru di situ nanti dinas pendidikan ada, mengenai jalan rusak di situ PU ada, lapor Sleman. Itu biayanya dengan menaikkan guru itu hampir sama. Saya disuruh pilih, Bu, pilih mana jenengan antara ini dan ini. Saya akhirnya harus pilih, akhirnya saya pilih yang untuk kenaikan guru, walaupun sedikit untuk kesenjangan. Saya berdoanya semoga nanti tidak dicoret DPR. Karena guru itu usul, kita usul Bu, nanti diperda itu semua. Tidak mudah. Kadang-kadang kita usul ABCD, kalau dicoret nanti kalau pilih DPR itu DPR yang peduli kepada supaya nanti tidak dicoret. Karena kadang-kadang sudah program antara eksekutif legislatif itu kalau beliau tidak memanfaatkan harus dicoreti Bapak Ibu semua. Kita kan dalam programnya seperti itu. Oleh karena itu saya mengharap Bapak Ibu semua nanti dengan panjenengan yang terlalu membantu kami untuk mendidik anak-anak yang berkualitas adalah dari guru, sehingga anggota PGRI untuk selalu senantiasa bagaimana terus-menerus meningkatkan sumber daya SDM-nya. Di Kabupaten Sleman, di Dinas Pendidikan selalu mengadakan peningkatan kapasitas. Ikutilah semuanya. Perkembangan zaman bagaimana mendidik anak yang
beda dengan zaman kita. Kita untuk TK mau PAUD ke depan, saya menyampaikan kepada Pak Eri juga nanti ada flat market, karena anak-anak kita besok itu tidak harus menjadi ASN, tapi anak-anak yang bagaimana menjadi entrepreneur. Caranya gini Bapak Ibu semua, setiap tahun nanti barang-barang anak-anak yang sudah tidak pakai untuk bisa dijual walaupun hanya harganya 100 perak maupun 1000 perak. Seandainya punya sepatu karena nggak cukup bisa dijual, untuk dimulai dari PAUD, TK, mulai dari PAUD, SD, SMP. Tiap tahun minim 1 kali. Ini untuk convince tempel. Untuk tingkat pertama adalah anak-anak yang punya jiwa wira swasta. Nanti dengan kemajuan teknologi nanti dia akan menjadi entrepreneur dengan digital. Seandainya punya di rumah barangnya nganggur bisa dijual walaupun seharga berapa tidak hitungan. Setelah memang anak-anak sudah siap nanti membuka dengan masyarakat sekitarnya. Sekitarnya yang tidak mampu jual bisa. Di rumah barang-barang yang tidak dipakai disuruh jual walaupun hanya sedikit untuk latihan entrepreneur menjadi wira swasta. Karena banyak dengan metode ini anak-anak itu nanti ke depan menjadi anak-anak wira swasta, tidak menggantungkan nanti kerja di mana tapi bisa kerja. Dimulai dari TK, SD, SMP dan SMA nanti menjadi pionir-pionir bisnis. Walaupun memang setiap anak punya potensi yang berbeda. Jadi insinyur bisa usaha. Jadi dokter bisa usaha. Jadi guru bisa usaha. Punya modal marketing untuk meningkatkan perekonomian nanti mencapai kesejahteraan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semua. Terima kasih dalam rangka awalan ini, di mana Bapak Ibu semua dengan kemajuan teknologi kita harus merespon kemajuan teknologi ini dan selalu meningkatkan kapasitas SDM masing-masing supaya kita tidak ketinggalan era pembangunan, era kemajuan. Dan saya terima kasih, saya titip anak-anak kepada panjenengan, karena panjenengan lah yang akan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berakhlak karimah. Memang beban panjenengan lebih berat kalau tapi dimulai dengan ibadah, dimulai dengan ridha Allah, pasti Allah akan membantu kita bersama-sama untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Semoga adanya syawalan ini kita bersama-sama mendapat ridha dari Allah SWT dan kita menjadi pendidik-pendidik yang berkualitas dan nanti kita dapat balasannya di surga nanti. Saya banyak kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Tepuk tangan yang meriah.